Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviansa, NIM 2017 1511182. Di sini saya akan melakukan teknik gerakan gaya tungkai dan koordinasi renang gaya bebas. Sebelum kita melakukan gerakan teknik gaya bebas, yang pertama kita berdiri di atas papan lompatan. Yang pertama, rapatkan kedua kaki kanan dan kiri, lalu bungkukkan badan, lalu kedua tangan kanan dan kiri di depan, posisi kepala masuk ke dalam tangan kanan dan kiri, lalu lompat. Di sini saya akan melakukan gerakan gaya bebas. Yang pertama, setelah melakukan lompatan, lalu kita masuk ke dalam air. Posisi tangan kanan ke depan, kaki kanan melakukan gayungan, lalu kepala kita menoleh sebelah kiri. Kalau tangan kanan kita melakukan gerakan, lalu kita mengambil napas ke atas permukaan air. Seterusnya tangan kiri ke depan, kita menoleh sebelah kanan, lalu mengambil napas, lalu menoleh kepala ke arah kanan, lalu mengambil napas ke permukaan air. Kaki kiri melakukan gayungan seperti ini. Seterusnya tangan kanan ke depan, kaki kanan mengayunkan, kepala kiri menoleh sebelah kiri, kepala kita mengambil napas ke permukaan air seperti ini. Koordinasi gabungannya seperti ini. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang teknik gerakan gaya bebas, yaitu sebelum kita melakukan renang loncatan ke atas air tadi, kita menuju ke papan lompatan atau loncatan seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah itu kita melakukan gerakannya yang saya jelaskan tadi. Setelah di atas permukaan air tadi, kita melakukan tangan kanan ke depan, kepala kiri menoleh sebelah kiri, mengambil napas ke atas permukaan air. Selanjutnya seperti itu juga. Koordinasinya kita melakukan semuanya tadi yang saya lakukan tadi, koordinasi gaya renang bebas tadi. Baiklah, di sini saya akan melakukan teknik renang gaya punggung. Posisi awal start renang gaya punggung sama saja, tetapi posisi badan kita berbeda. Posisi badan kita masuk ke dalam air, menghadap ke arah dinding. Kedua telapak kaki kita tempel di dinding, dan kedua telapak tangan kita memegang besi menghadap ke dinding. Posisi badan kita masuk ke dalam air. Setelah itu, kedua
tangan kita di atas kedua siku kita. Seperti ini. Guna kita menempel telapak kaki kita ke arah dinding, supaya setelah kita mau meluncur, posisi badan kita masuk ke dalam dengan cepat, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu, teknik renang gaya punggung terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase istirahat. Fase istirahat yaitu posisi tangan kita masuk ke dalam atau dorong ke arah luar dengan frekuensi dengan jempol kita masuk terlebih dahulu, seperti ini. Dan masuk ke dalam diawali dengan jari kelingking kita, seperti ini. Bergiliran. Yang kedua, fase menarik. Yang pertama, posisi tangan kita menarik ke dalam permukaan air, seperti ini. Kedua tangan kita posisi sejajar dan terbuka selebar bahu. Yang ketiga, fase mendorong. Yaitu tangan kita mendorong ke dalam permukaan air, seperti ini. Tangan kita mendorong ke dalam permukaan air, seperti ini. Gerakan kaki kita sama saja seperti gerakan kaki renang gaya yang lain, tapi posisi kaki renang gaya punggung yaitu dengan telentang. Kalau posisi gerakan renang gaya lain menghadap ke dalam permukaan kolam. Renang gaya punggung, posisi kakinya telentang, seperti ini. Seperti ini. Fase pengambilan napas renang gaya punggung dengan mudah, karena kita posisi renang gaya punggung ini badan kita terlentang, beda dengan posisi renang gaya lain. Dengan mudah pengambilan napas pengambilan napas renang gaya punggung ini dengan mudah kita mengambil napasnya, karena posisi badan kita terlentang. Koordinasi semua gerakan renang gaya punggung seperti ini. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang teknik renang gaya bebas dan teknik renang gaya punggung. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.